Buku Falsafah Hidup karya Hamka. Dalam hidup manusia tidak hanya sekedar hidup, menyelesaikan tugas atas kepentingan diri sendiri. Namun selama hidup, kita menjalankan perintah Tuhan, dari lahir, berjuang, dan akhirnya mati. Akal setiap manusia itu berbeda, jadi keinginan, tujuan, pertimbangan pun juga berbeda. Selain memiliki akal, manusia juga memiliki nafsu. Akal menyuruh manusia untuk menjaga diri dan mengatur kehidupan. Sebelum menuju ke tujuan, setiap manusia harus melihat yang cocok dengan dirinya, bukan hanya yang disukainya. Pertimbangan ini harus memperhatikan keadaan diri dan budi pekerti. Akal mengikat manusia dengan kebijaksanaan, cerdik, dan prasangka yang baik. Akal tidak berdiri sendiri, tetapi ada pikiran, kemauan, dan perasaan yang diproses dengan panca indera. Ciri-ciri orang berakal adalah mengevaluasi atas apa yang sudah dia lakukan. Dia juga akan menimbang hal baik atau buruk dengan menggunakan akal. Tidak memandang kecil suatu masalah, karena masalah lama-lama akan menjadi besar. Jika berada di persimpangan pilihan, seorang harus menanyai hati dengan menjauhkan nafsu. Akal adalah alat untuk berpikir dan pangkal dari segala hikmah. Oleh karena itu, perintah agama dan konsekuensi dipikul ketika sudah memiliki akal. Dengan akal, maka mengikat seseorang untuk mengenal Tuhan. Di dalam diri manusia terdapat 3 kekuatan, yaitu akal, mantra, dan syahwat. Islam sangat menghormati akal, karena tidak akan tercapainya ilmu kalau tidak ada akal. Islam adalah agama ilmu, sendinya adalah tauhid. Ilmu tidak akan lekat di hati dan jiwa jika kita tidak mengamalkannya. Apa gunanya ilmu jika tujuannya bukan Allah? Tujuan akal adalah ma'rifatullah, mengenal Allah dan mengerjakan perintah Allah, dan menahan diri dari maksiat. Ada 3 acuan dalam hidup, yaitu mempersatukan, memiliki tujuan mulia, dan mengalahkan hawa nafsu. Jadi sebelum ada seruan agama pun, manusia memang ada seruan kholik di dalam jiwanya. Nah, perasaan ini disebut dengan fitrah. Tetapi kalau belum ada ilmu dan ada pengaruh dari lingkungan, dapat juga akan tersadar, maka datanglah agama untuk menuntun dan membawa akal pada diri manusia. Kaum muslimin diminta untuk memperhalus akal dengan tidak meninggalkan ibadah, menuntut ilmu, ibadah di awal waktu, dan hendaklah hati tunduk. Kita diminta menyingkir dari dosa yang menyebabkan hati kita tertutup. Jangan mempertalikan diri dengan hawa nafsu, karena hawa nafsu suka pada perkara yang mulanya enak, meskipun akibatnya buruk. Jika akan bertobat, nafsu akan menghalangi, dan akal akan memutuskan dengan alasan. Akal dibantu nur Allah, dan nafsu dibantu dengan setan. Ilmu harus lebih dulu daripada amal. Iman menjadi dasar dari ilmu. Setelah sempurna iman, maka mereka disuruh membenarkan. Ilmu meninggikan derajat orang alim, sehingga mereka menjadi bintang di masyarakat. Ilmu yang bertujuan untuk diri sendiri tidak didukung untuk kebermanfaatan seperti orang bodoh. Ilmu dengan iman akan menghargai kehidupan sesudah kehidupan, yang menjadi pangkal kebahagiaan. Perangai manusia membedakan baik dan buruk. Ketika melakukan kejahatan atas nafsu, maka akan ada penyesalan di dalam hati. Kesalahan bukan kehendak manusia yang asli. Resep kesehatan untuk akal dan jiwa adalah ibadah, nasihat, dan amalan. Jika sudah ada ketakutan batin kepada Allah, maka biasanya kita memilih jalan yang benar di dalam hidup. Hakikat hidup adalah tujuan, niat yang suci, sederhana atau memfokuskan diri pada niat kepada Allah. Yang berbahaya adalah pikiran yang dipengaruhi oleh pikiran orang lain.
Menyadari bahwa kita di dunia ini bukan hanya melihat dan merasa sombong atas diri sendiri, tetapi tiap manusia yang hidup di dunia ini melakukan aktivitas atas perintah Allah. Di zaman modern ini menimbulkan banyak perubahan. Orang-orang berebut memenuhi harta dan menghibur diri dengan berbagai cara untuk memperoleh kebahagiaan. Akan tetapi, rasa sukacita itu tidak juga diperoleh. Perasaan sukacita bukan dari lahir, melainkan dari batin. Kesederhanaan mulai dilupakan orang, padahal itu adalah kesenangan hati. Harta adalah jembatan untuk mencapai tujuan. Yang salah bukan harta, tetapi nafsu tamak manusia. Saat ini ketenangan dan berdiam diri jadi suatu hal yang memalukan. Orang-orang berlomba dan berkejaran untuk menyatakan diri di depan umum. Kita juga harus berani menyatakan perkara yang dinyatakan kebenarannya, meskipun harus dibenci banyak orang. Orang yang tidak berani akan menjadi pengecut, menjadi pengikut dan menggerutu di belakang. Orang mulia adalah yang batin dan jiwanya tenang dan tentram menghadapi dan melawan nafsu yang jahat. Siapa yang menanam jasa, suatu saat kelak dia akan memperoleh hasil dari jasa itu. Kebiasaan buruk di masyarakat yaitu mengabaikan orang yang berbudi dan berjasa. Perasaan hasad akan terus ada di dalam hati manusia. Kita harus memiliki kepandaian untuk menjaga, memelihara, dan suka mengalah karena kemaslahatan orang lain. Jika hati ditumbuhi sikap tamak, maka hidup tidak akan bahagia. Seseorang jangan memusatkan harapan pada orang lain. Percaya pada diri sendiri adalah tiang budi yang utama. Setiap manusia memiliki sikap yang buruk. Maka jika ada kerenggangan, maka harus segera diselesaikan. Terima kasih sudah mendengarkan ringkasan buku Falsafah Hidup karya Hamka. Semoga ringkasan buku ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.